Unan menjadi PTNBH. Kita sudah tahu pola pengelolaan perguruan tinggi, awalnya kita satker, kemudian berubah menjadi BLU, sekarang berubah lagi menjadi PTNBH. Nah, kira-kira saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan perubahan apa, gitu kan? Kayaknya kan tidak ada perubahan di mental kita, di cara kerja kita, di kompetensi kita, kemampuan kita untuk mendukung PTNBH ini. Dan ini nanti akan dituntut kepada kita, diminta kontribusi kita. Jadi kenapa kita? Karena kita ditunjuk sebagai subkoordinator dan koordinator. Nah, dengan adanya perubahan status menjadi PTNBH, harapannya ke kita tentu akan semakin lebih besar. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu dengan kondisi staf kita sekarang? Apakah kita mampu menjawab tantangan Unan ke depan gitu, yang pastinya di bidang penunjang, administrasi dan penunjang ditumpukan kepada kita. Nah, kalau memang itu kita sadari, kita jawab, misalnya tenaga pendukung kita, atau diri kita sendiri belum mampu, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita katakan kita harus upgrade-nya seperti apa? Tentu harus dilakukan pemetaan dulu kompetensi yang ada, harus kita mapping dulu. Nah, apakah semua teknik bisa kita upgrade? Ini lagi pertanyaannya. Kita adakan pelatihan ini, pelatihan itu, ternyata tidak membekas. Nah, saya kira Bapak Ibu semua punya staf. Kita punya staf ada 5 ya. Macam-macam korenahnya kan. Nah, ini tidak bisa kita biarkan, gitu kan. Tentu ini, dan saya sebagai yang ditakdirkan untuk mewakili Bapak Ibu di Majelis Wali Amanat, saya juga membutuhkan dukungan dan masukan dari Bapak Ibu semua. Nah, ketika berhadapan dengan rapat penentuan OTK misalnya, keinginan jenjang karir teknik itu seperti apa? Jadi nanti Pak kita diskusi saja Pak. Kita tambah dengan diskusi ini, mohon masukan. Teknik itu mau jenjang karirnya seperti apa? Nah, kalau kita mau karir tentu harus ada tanggung jawab, ada kapasitas yang harus kita persiapkan. Nah, ini tentu tidak mudah, tapi saya kira Bapak Ibu ada jawabannya. Nah, kemudian ketika ke depan ini kita tentu bertanya ke diri kita, apakah saya masih bisa dikembangkan? Apakah saya masih bisa dikembangkan? Ya? Karena nanti kalau ke depan ini, Allahu alam sekarang eselon 3 sudah tidak ada, eselon 4 tidak ada, eselon 2 tanda tanya, dan di peraturan itu rektor berhak menentukan organ di bawahnya. Jadi kalau seandainya tidak, ya artinya kita harus berkompetisi di level direktur, sekretaris, yang notabene kompetitornya adalah dosen. Dan dosen memang mempunyai kualifikasi pendidikan formal jauh lebih baik daripada kita. Nah, itu harus kita akui. Nah, individu-individu tertentu di antara kita mungkin saja ada adik-adik kita yang masih muda-muda punya potensi. Nah, tetapi secara kelembagaan untuk mengisi itu tentu harus kita persiapkan. Nah, saya kira itu gambarannya. Mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Nanti kita jawab di dalam waktu diskusi ya, Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Umum. Kepada Bapak Kepala Biro Umum kami persilakan.